Saya baca ribuan ayat di Quran. Apa sih sholat itu? Sampai hari ini ya hampir banyak orang yang seperti saat itu saya menganggap sholat itu suatu kewajiban yang di dalamnya saya akan dapat pahala dan kemudian itu akan memasukkan saya ke surga. Itu aja. Padahal di Quran jelas, aqimis sholah, inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Dirikanlah sholat. Sholat itu adalah instrumen yang bisa mencegah Anda supaya tidak terjebak perbuatan keji dan munkar. Jelas Quran mengatakan bahwa sholat bukan tujuan. Sholat itu instrumen. Tujuannya sholat adalah terjegahnya seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Loh kok perintahnya begitu? Tapi yang saya dapat selalu saja sholat itu ngitung rokaat, ngitung pahala untuk bekal katanya jaga di akhirat. Padahal sesungguhnya sholat itu adalah sarana instrumen supaya kita terjebak oleh perbuatan keji dan munkar. Lalu ada pertanyaan lanjutan dari saya. Kenapa banyak orang yang sholat tapi masih saja melakukan perbuatan keji dan munkar? Kan itu pertanyaan lanjutan. Boleh dong itu hak asasi saya. Dan saya tidak menemukan jawaban. Gitu. Sampai akhirnya saya menemukan sholat khusyuk. Maaf ya, sampai hari ini saya tidak mau bikin modul pelatihan sholat khusyuk. Sampai hari ini saya tidak bikin PPT tentang pelatihan sholat khusyuk. Sampai hari ini saya tidak diizinkan untuk membuat itu. Kenapa? Karena itu ilmu yang sangat luar biasa, mahal sekali. Dan saya mendapatkan ilmu ini berdarah-darah. Sampai mendapatkan kenikmatan sholat walaupun cuma 1 rakaat. Bayangkan kalau 17 rakaat. Ya, itu. Oleh karena itu yang sudah dapat pelatihan sholat khusyuk dari saya, jaga. Jangan dianggap sepele. Saya mendapatkan itu berdarah-darah. Tidak dengan cara yang mudah. Oke. Baik, kita lanjutkan. Naik lagi berikutnya, itu sholat. Saya terganggu kan ketika membaca satu ayat di Quran. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas wa la yazkurunallaha illa qalila. Salah bapak saya sendiri. Karena saya dari kecil diajarkan untuk hafiz Quran. Jadi kan saya tahu ayat-ayat itu. Saya diajarkan bahasa Arab, saya jadi ngerti isi ayat itu. Di ayat Quran dikatakan sesungguhnya orang munafik itu adalah orang yang sholat. 1 sholatnya malas, 2 sholatnya ria, 3 sholatnya ingat Allahnya sedikit. Sedangkan saat itu saya boro-boro ingat Allah sedikit, gak ingat Allah sama sekali karena saya gak tahu Allah. Yang luar biasanya saya saat itu, gagah saya. Kalau saya sudah ceramah agama di depan publik, oh gagahnya kayak apa? Apalagi kalau sudah pakai sorban. Saya. Dan sekarang saya berhasil mentertawakan diri saya yang pakai sorban itu. Yang gagah waktu itu membodohi orang, yang gagah waktu itu nipu orang. Saat itu saya ngajak orang lain sholat, sementara saya sendiri nggak tahu sholat itu apa. Karena kebanyakan kan begitu. Yang penting kan ngajak aja. Dan saya juga tidak mengajarkan orang lain siapa yang harus disembah dalam sholat. Gimana sih sholat, napasnya di mana? Kesadaran kita di